Baik, salam sejahtera kepada semua pelajar sekalian. Jadi hari ini kita akan pergi kepada bab 1 sains ya, tingkatan 5 KBSN yang akan membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dan peranan mikroorganisme yang berfaedah. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yang pertama ialah nutrien. Nutrien merupakan keperluan asas untuk pertumbuhan, pembiakan, dan mengekalkan kesehatan sel. Dan nutrien juga digunakan oleh mikroorganisme untuk menurunkan aktivitas sel. Terdapat beberapa jenis nutrisi ya, contohnya bakteria, saprofit, dan kulat ya, mengamalkan saprofitisme, yaitu memperoleh nutrien daripada jirim organik yang telah mati. Mikroorganisme parasit, mengamalkan nutrisi parasitisme, mempengaruhi nutrien melalui perumahnya, dan mikroorganisme berklorofil memperoleh nutrien melalui proses fotosintesis. Untuk mikroorganisme berklorofil, ia adalah bertujuan untuk membuat makanannya sendiri. Jadi, boleh dianggap apabila tanpa kehadiran nutrien, pertumbuhan mikroorganisme akan terganggu. Ya. Oke. Yang kedua ialah kelembapan. Kelembapan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme di mana dalam keadaan lembab pertumbuhan mikroorganisme akan menjadi sesuai berbanding dengan keadaan kering. Oke, jadi apabila terlalu kering biasanya akan merenjatkan pertumbuhan mikroorganisme. Air merupakan faktor yang penting untuk mikroorganisme menjalankan aktiviti metabolisme sel, karena jika tiada air, semua tindak balas biokimia dalam sel tidak dapat dijalankan ataupun tidak berlaku. Jadi apabila keadaan yang kering, kurang lembab akan menyebabkan mikroorganisme kurang aktif, lalu menyebabkan mikroorganisme mati ataupun menjadi dorman. Dia akan menjadi dorman, contohnya bakteria, setengah bakteria akan menjadi dorman apabila dia menjadi spora. Ya. Tetapi setengah keadaan mikroorganisme juga dapat membentuk spora yang tahan terhadap keadaan kontaknya, seperti yang saya katakan tadi. Faktor ketiga ialah keamatan cahaya. Kebanyakan mikroorganisme membiak dan tumbuh dalam keadaan yang gelap, ya. Karena cahaya yang tinggi boleh membunuh mikroorganisme. Contohnya sinar matahari mengandungi sinar UV akan membunuh setengah jenis bakteria. Pertumbuhan kulat juga sangat sesuai berlaku dalam keadaan yang gelap ataupun redup. Manakala alga dan bakteria autotrof dapat hidup dengan subur dalam keadaan yang bercahaya, ya. Dan parasit dan saprofit biasanya tumbuh dalam keadaan yang gelap. Oke. Kenapa alga dan bakteria autotrof dapat hidup dengan subur dalam keadaan bercahaya? Karena mereka boleh menjalankan proses fotosintesis. Baik, yang seterusnya adalah suhu. Oke, suhu optimum bagi pertumbuhan mikroorganisme ialah 37 derajat Celcius. Jadi suhu ini sesuai untuk kita balas enzimnya, karena enzim ini adalah protein. Pada suhu yang tinggi, mikroorganisme akan mati karena enzimnya ternyata asli. Ya, enzim adalah protein. Apabila suhu tinggi, dia akan ternyata asli, dan apabila suhu rendah, dia akan menjadi tidak aktif. Walau bagaimanapun, setengah bakteria dapat hidup dalam keadaan panas, contohnya di kolam air panas, atau melalui pembentukan spora, ataupun juga dalam keadaan yang terlalu sejuk. Jadi di sini ada satu proses yang mengaplikasikan suhu dalam pertumbuhan mikroorganisme, yaitu proses pempasturan. Ya. Pempasturan merupakan proses pembasmian mikroorganisme dalam suhu yang dipanaskan pada suhu yang tinggi dan kemudian disejukkan secara serta-merta kepada suhu yang rendah. Ini hanya membunuh semua bakteria serta sporanya. Oke. Jadi dengan itu susu ini masih boleh menjadi masam sekalinya suhu persekitaran sesuai untuk pertumbuhan bakteria tersebut. Oke, maksudnya cairan ini tidak membunuh semua, tapi dia hanya akan mengaktifkan mikroorganisme yang ada. Oke. Baik. Oke, ini adalah suhu yang optimum untuk pertumbuhan mikroorganisme, yaitu 37 derajat Celcius.
Dan seterusnya adalah nilai pH. Nilai pH mempunyai nilai kepentingannya. Contohnya nilai pH 7 adalah neutral dan adalah sangat sesuai untuk kebanyakan mikroorganisme. Okay. Tetapi ada juga mikroorganisme yang boleh hidup dalam keadaan beresid dan beralkali. Jadi pH 7 merupakan nilai yang paling sesuai untuk mikroorganisme tumbuh dan membiak, dan nilai pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menyah asli enzim. Walau bagaimanapun bakteri pengurai lebih sesuai hidup dalam keadaan yang beresid. Baik, seterusnya ialah peranan mikroorganisme yang berfaedah ya. Jadi peranan mikroorganisme ialah dalam pencernaan makanan ya. Contohnya salur makanan herbivore, yaitu makanan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan, mempunyai bakteria dan protozoa yang menghasilkan enzim selules untuk mencernakan selulosa. Karena untuk organisme ini mereka tidak mempunyai enzim selules ya, untuk mencernakan selulosa ini. Ingat, selulosa ialah sejenis karbohidratnya, karbohidrat yang kenyal dan susah untuk dicernakan. Jadi anai-anai ini mempunyai protozoa dalam usus yang boleh mencernakan selulosa. Itulah sebabnya anai-anai dia boleh memakan kayu yang keras. Okay? Jadi enzim selules ini akan menukarkan selulosa kepada monomernya, yaitu glukosa. Jadi infonya adalah selulosa merupakan sejenis polisakarida yang terdiri daripada beribu-ribu glukosa yang diikat bersama secara kimia. Ya, dia adalah sejenis polimer. Jadi adalah satu contoh lagi. Contohnya adalah Escherichia coli, ialah bakteria yang berada dalam usus besar manusia, membantu mencernakan sisa makanan dalam usus besar manusia. Jadi tindakan bakteria ini terhadap makanan yang tidak tercerna dapat menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K yang penting untuk kesehatan badannya. Baik, jadi bakteria juga penting dalam usus besar, karena dalam usus besar terdapat berjuta-juta jenis bakteria yang membantu dalam metabolisme nutrien, dan mempunyai faedah kepada kehidupan, kesehatan manusia. Seterusnya kegunaan yang kedua adalah proses perebutan. Seperti yang telah saya terangkan, setengah bakteria adalah bakteria pengurai, dan kulat saprofit dapat menguraikan bahan buangan organik menjadi sebatian ringkas. Contohnya karbon dioksida, sebatian nitrat, dan air. Jadi mikroorganisme ini menukarkan bahan-bahan yang merebut kepada komponen yang lebih ringkas. Jadi akibatnya hasil perebutan dapat digunakan semula oleh organisme hidup, dan ini penting untuk mengekalkan keseimbangan alam. Seterusnya ialah antibiotik. Antibiotik penisilin diekstrak daripada kulat untuk merawat penyakit sifilis dan gonoria ya. Kulat ini dinamakan Penicillium notatum. Jadi Penicillium notatum ini telah dijumpai oleh seorang saintis ya. Alexander Fleming ya, untuk di mana dia telah menemui bahwa antibiotik penicillin ini, bahan daripada kulat ini adalah bertindak antibiotik atau boleh membunuh organisme, contohnya bakteria. Jadi antibiotik streptomycin pula dihasilkan oleh bakteria Streptomyces untuk merawat batuk kering, dan insulin yang dihasilkan daripada bakteria digunakan untuk mengurangkan paras glukosa dalam darah, sakit kencing manis, dan vaksin yang mengandungi patogen yang mati atau dimakan disuntik ke dalam badan seseorang untuk mencegah jangkitan penyakitnya. Contohnya vaksin rubella, MMP, dan sebagainya. Seterusnya dalam bidang pertanian, kawalan biologi merupakan salah satu kaidah yang diamalkan untuk mengawal hewan perusak. Contohnya virus myxomatosis digunakan untuk mengawal populasi arnab liar di Australia. Apabila populasi arnab liar ini terlalu banyak, maka dia akan menjejaskan hasil pertanian. Akibatnya pihak berkuasa telah membenarkan penggunaan virus ini untuk membunuh populasi arnab liar di situ.
Terusnya, bakteria pengikat nitrogen dalam nodul akar ada tumbuhan kacang menukarkan gas nitrogen kepada dalam atmosfer kepada nitrat. Jadi nitrat ini boleh ditukarkan kepada nutrien, ya, protein. Jadi itu sebabnya tumbuhan kacang mengandungi banyak protein karena protein mengandungi nitrogen. Bakteria pengurai dan kulat pengurai juga menguraikan bahan organik kompleks kepada yang ringkas. Dan akibatnya sebagian ini membantu menyuburkan tanah dan menggalakkan lagi pertumbuhan tanaman. Jadi kalau pelajar masih ingat dalam tingkatan-tingkatan yang sebelum ini, baja NPK adalah sangat penting untuk pertumbuhan mikroorganisme. Oke, ini adalah contoh nodul yang terdapat pada tumbuhan kacang. Terusnya dalam bidang perindustrian adalah pembuatan roti. Yang paling jelas, yeast dapat menguraikan gula dan menghasilkan karbon dioksida yang menaikkan adonan roti. Sebabnya roti itu akan mengembang karena terdapat gas-gas yang ada dalam di antara molekul-molekul tepung itu. Jadi pembuatan minuman beralkohol, yeast juga terlibat dalam proses penapaian, dan hasil sampingan penapaian adalah alkohol, ya. Dan proses ini dinamakan sebagai penapaian. Baik, jadi ini saja untuk kegunaan organisme. Diharapkan pelajar-pelajar semua sudah dapat memahami konsep-konsep yang telah diterangkan, dan jika ada soalan dialu-alukan untuk bertanya dalam ruangan komen. Dan terima kasih karena share, like, dan subscribe channel ini. Jumpa lagi.